Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai angsuran. Seseorang dapat meminjam sejumlah uang atau membeli suatu barang dengan membayarnya kembali dalam jangka waktu tertentu dan dengan bunga tertentu atas dasar kesepakatan. Nah, pembayaran dengan cara ini sering disebut dengan istilah kredit. Besar uang yang dibayarkan setiap periode pembayaran itu dinamakan dengan angsuran. Jadi cara pembayarannya itu kredit, tetapi besar uang yang dibayarkan adalah dinamakan dengan angsuran. Cara pembayaran dan besar bunga maupun suku bunganya disepakati antara pemberi pinjaman dan peminjam. Jadi harus ada kesepakatan. Nah, untuk menghitung besarnya angsuran, di sini ada beberapa sistem. Nah, sistem yang pertama di mana besar bunganya itu merata dan angsurannya tetap. Jadi, setiap bulan angsurannya itu tetap, bunganya juga sama. Gitu ya. Ini adalah cara perhitungan yang termudah di mana besar bunga dihitung berdasarkan besarnya nilai pinjaman. Jadi besar bunga ini setiap bulannya selalu dihitung berdasarkan besarnya nilai pinjaman. Sedangkan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan dan besarnya pinjaman. Di sini teorema untuk sistem 1, misalkan ada kredit sebesar P dengan suku bunga B persen per bulan. Jadi hati-hati karena angsurannya itu biasanya tiap bulan, maka di sini bunganya yang untuk rumus ini adalah bunga per bulan. Nah, kalau bunganya per tahun bagaimana? Dirubah dulu supaya jadi per bulan. Dan bunga merata artinya nanti tiap bulannya sama dengan jangka waktu kredit adalah N bulan. Maka besarnya angsuran A dapat dihitung dengan rumus A sama dengan P per N ditambah B kalikan P. Untuk contohnya, Ranti membeli sepeda motor seharga 24 juta rupiah, dibayar cicilan atau kredit dengan angsuran tetap dan suku bunga merata. Berarti ini adalah sistem 1 tadi. Dengan suku bunga 12% per tahun. Hati-hati di sini per tahun dengan jangka waktu 20 bulan. Angsuran yang harus dibayar Ranti setiap bulan adalah berapa? Berarti di sini yang pertama diketahui kreditnya bisa kita misalkan P-nya adalah 24 juta. Kemudian di sini tadi angsuran tetap dan suku bunga merata, berarti ini menggunakan sistem 1 dengan suku bunga tadi bisa kita misalkan B-nya adalah 12% per tahun. Kemudian jangka waktu adalah N-nya itu 20 bulan. Nah, angsuran yang harus dibayarkan tiap bulan kita misalkan dengan A. Jadi A-nya ini berapa? Oke. Berarti tadi berdasarkan rumus 1, rumus yang dipakai berdasarkan tadi teoremanya, rumus yang dipakai adalah A sama dengan P per N ditambah B kalikan P. Berarti P-nya tadi adalah 24 juta per N-nya tadi 20 ditambah B. Nah, hati-hati, B-nya ini 12% per tahun. Padahal rumus yang dipakai adalah per bulan. Jadi angsuran setiap bulan. Maka yang kita cari adalah bunga tiap bulan. Kalau per tahunnya 12%, berarti bisa dituliskan 12 per 100. Artinya kalau satu bulannya maka bisa kita kalikan dengan 1/12 atau dibagi 12. Dikalikan P-nya adalah 24 juta. Sehingga 24 juta dibagi 20 itu 1.200.000.
ditambah ini bisa dicoret, nolnya 2 ini dicoret, ditambah 240.000 sehingga 1.200.000 ditambah 240.000 itu 1.440.000. Jadi angsuran yang harus dibayarkan Ranti setiap bulan adalah, jadi angsuran tiap bulan itu sebesar 1.440.000 rupiah. Jadi kalau soalnya adalah soal cerita, maka kita kembalikan lagi kesimpulannya dalam bentuk kalimat ceritanya tadi. Itu untuk sistem yang pertama. Nah, untuk sistem yang kedua, kalau tadi sistem pertama itu kan angsurannya tetap, padahal yang namanya angsuran, jadi yang namanya angsuran itu ada angsuran pokok, jadi pokok pinjamannya kita angsur tapi ditambah dengan bunga. Nah, ini selalu kita ingat-ingat, baik untuk sistem 1, sistem 2, atau sistem 3 nanti, angsuran itu adalah angsuran pokok ditambah bunga. Jadi kalau untuk sistem 1 tadi, angsurannya tetap, bunganya tetap, otomatis angsuran pokoknya juga tetap. Tetapi kalau untuk yang sistem 2 ini, angsuran pokoknya yang tetap, tetapi bunganya menurun. Nah, mungkin ini yang banyak dipakai oleh bank ya. Dalam sistem ini besar bunga dihitung dari sisa pinjaman. Jadi nanti besar bunganya dihitung dari sisa pinjaman. Kalau yang bunganya yang tetap di sistem 1 tadi kan bunganya dihitung berdasarkan besar pinjaman. Sedangkan angsuran pokok pinjamannya itu tetap. Jadi jika pinjaman P dengan jangka waktu N bulan, hati-hati di sini juga bulan, dan suku bunga B, maka setiap bulan besarnya angsuran pokok adalah P per N. Sedangkan bunga dihitung dari sisa pinjaman. Nah, ini ada tabel. Jadi untuk angsuran pertama besar bunga, angsuran pokok, sisa pinjaman. Untuk angsuran pokok ini besarnya kredit dibagi jangka waktu pinjaman. Kemudian besar bunga ini tadi untuk angsuran pertama besar bunganya dikalikan dengan besar pinjaman. Kemudian ini dijumlahkan. Tapi untuk angsuran kedua di sini angsuran pokoknya tetap sama, berarti besar pinjaman dibagi jangka waktu. Tetapi suku bunganya ini dikalikan dengan sisa pinjaman. Jadi pengalinya ini adalah sisa pinjaman, seperti itu. Dan seterusnya nanti untuk angsuran ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, teorema untuk sistem 2, jadi misalkan kredit sebesar P dilunasi dalam jangka waktu N bulan. Suku bunganya B% dengan bunga menurun mengikuti sisa pinjaman. Maka besar angsuran ke K, besar bunga pada angsuran ke K, jumlah seluruh angsuran atau PN, dan jumlah seluruh bunga atau BN. Ini ada rumusnya. Jadi besar angsuran ke K itu AK, rumusnya ini. Kemudian besar bunga angsuran ke K, BK, rumusnya ini. Lalu jumlah seluruh angsuran PN yang ini, dan jumlah seluruh bunga itu yang BN yang ini. Ini contoh untuk sistem 2. Dinda mengambil kredit 18 juta rupiah dari sebuah bank dengan jangka waktu pelunasan 12 bulan dengan suku bunga 4% per bulan. Nah, di sini bunganya sudah per bulan. Menurut sisa pinjaman, berarti kan sistem 2. Berapakah besarnya angsuran kelima dengan menggunakan rumus dan tabel angsuran. Nah, di sini diketahui kalau besar kreditnya atau P-nya itu adalah 18
juta. Kemudian waktu pelunasan berarti N-nya adalah 12 dengan suku bunganya 4% per bulan. Suku bunga bisa kita misalkan B itu 4% per bulan. Nah, ini sudah per bulan, udah aman. Pertanyaannya berapakah besar angsuran kelima? Atau di sini K-nya itu adalah 5. Maka angsuran kelima bisa kita tuliskan A5-nya di sini berapa. Nah, yang pertama kita kerjakan menggunakan rumus. Tadi rumusnya adalah AK itu sama dengan P ditambah B kalikan P kali N min K plus 1 per N. Nah, karena yang tadi yang ditanyakan adalah A5, P-nya adalah 18 juta ditambah B, karena B-nya sudah per bulan maka bisa langsung kita tuliskan. Nah, 4% ini kan sama saja dengan 4 per 100 berarti 0,04, maka bisa kita tuliskan B-nya 0,04 kalikan P-nya 18 juta ini, kemudian dikalikan N-nya tadi 12 min K-nya 5 ditambah 1 per N-nya tadi adalah 12. Berarti di sini kita peroleh 18 juta ditambah, nah ini 0,04 kalikan 18 juta kalikan 12 kurangi 5 7 tambah 1 8, berarti nanti kalau dikalikan ketemu 5.760.000. Nah, ini dibagi 12 berarti di sini kalau dijumlahkan jadi 23.760.000 per 12. Hasilnya adalah 1.980.000. Jadi ini besar angsuran kelima kalau menggunakan rumus seperti ini, ketemunya 1.980.000. Nah, kalau dengan tabel angsuran bagaimana? Kita buat dulu. Jadi tadi untuk tabelnya ada angsuran kemudian ada besar bunga, lalu ada angsuran pokok, dan yang terakhir adalah sisa pinjaman. Nah, ini kita buat tabelnya. Oke, kita buat tabelnya. Jadi untuk angsuran ke-1, angsuran pokoknya tadi kan besar pinjamannya adalah 18 juta. Nah, karena tadi minjemnya itu adalah 20 bulan, berarti 18 juta ini itu kita bagi dengan tadi berapa ya pinjemnya? Pinjamnya 12 bulan ya, berarti 18 juta ini kita bagi dengan 12, ketemunya adalah 1.500.000. Nah, besar bunganya bagaimana? Tadi suku bunganya kan 4% per bulan, 4% adalah 0,04 kalikan besar pinjamannya untuk yang angsuran ke-1 tadi 18 juta, sehingga di sini besar bunganya adalah 720.000. Maka untuk angsuran ke-1 tinggal 1.500.000 ditambah dengan 720.000
720.000 karena besar angsuran itu angsuran pokok ditambah bunga. Nah, ini kalau dijumlahkan menjadi 2.220.000. Nah, sisa pinjamannya berapa? Tadi minjemnya 18 juta, angsuran pokoknya sudah berkurang 1.500.000. Berarti sisa pinjamannya 18 juta dikurangi angsuran pokoknya 1.500.000. Berarti ini sama dengan 16.500.000. Oke, sekarang kita buat untuk angsuran yang kedua. Angsuran yang kedua, tadi angsuran pokoknya tetap, berarti tetap 1.500.000. Kemudian besar bunganya 0,04. Nah, kalau untuk yang bunga menurun, untuk angsuran kedua tidak dikalikan lagi dengan 18 juta, tapi dikalikan dengan sisa pinjaman untuk angsuran pertama tadi. Pengalinya adalah 16.500.000, sehingga ini diperoleh 660.000. Untuk itu angsuran kedua adalah 1.500.000 ditambah 660.000, jadinya 2.160.000 gitu. Sisa pinjamannya berapa? Berarti 16.500.000 ini dikurangi 1.500.000, jadinya sisa pinjamannya 15 juta. Kemudian untuk angsuran yang ketiga. Untuk angsuran yang ketiga, angsuran pokoknya tetap 1.500.000. Besar bunganya 0,04. Nah, dikalikannya dengan sisa pinjaman pada angsuran kedua, yaitu 15 juta. Nah, ini kalau dikalikan maka akan ketemu 600.000, sehingga angsuran ketiganya 1.500.000 ditambah 600.000, jadi 2.100.000. Sisa pinjamannya masih berapa? Berarti 15 juta ini dikurangi 1.500.000, yaitu 13.500.000. Kemudian kita cari untuk angsuran keempat. Angsuran pokoknya adalah 1.500.000. Nah, kalau kita lihat besar bunganya, ini kan berpola ya, 720.000, 660.000, 600.000. Kalau dilihat kan ini selisihnya adalah 60.000. Jadi setelah kita melakukan perhitungan 3 kali, kita bisa melihat polanya. Oh, ternyata selisih 6.000 berkurang 60.000. Selisihnya 60.000. Berarti kalau yang ini 600.000, maka kalau selisih 60.000, maka angsuran keempat ini besar bunganya 600.000 kurangi 60.000, jadi 540.000. Sehingga angsuran keempatnya 1.500.000 ditambah 540.000, yaitu 2.040.000. Ini besar angsurannya. Nah, sisa pinjamannya berapa? 13.500.000 dikurangi 1.500.000, jadinya 12 juta. Kemudian untuk angsuran yang kelima, di sini angsuran pokoknya tetap, yaitu 1.500.000. Kemudian besar bunganya 540.000. Kalau dilihat dari polanya kan selisihnya 60.000. Berarti dikurangi 60.000 jadi 480.000. Sehingga angsuran kelimanya 1.500.000 ditambah 480.000, jadi 1.980.000. Sisa pinjamannya 12 juta kurangi 1.500.000, yaitu 10.500.000. Karena pertanyaannya tadi besar angsuran kelima, nah ini sudah ada besar angsuran kelima, yaitu 1.980.000. Kita cek, oh ternyata sama dengan menggunakan rumus juga 1.980.000. Berarti kalau kita tuliskan angsuran kelima sebesar 1.980.000 rupiah.
Jadi inilah besar angsuran ke-5. Baik menggunakan rumus ataupun menggunakan tabel, ketemunya sama. Untuk angsuran ke-5-nya 1.980.000. Nah, kalau tadi sistem yang pertama itu angsuran pokoknya tetap, bunganya tetap, sehingga angsuran tiap bulannya tetap. Tetapi kalau sistem 2 tadi angsuran pokok tetap, bunganya menurun, berarti angsuran tiap bulannya otomatis juga akan menurun. Sedangkan untuk sistem yang ketiga ini, angsuran tiap bulannya merata atau sama, tetapi bunganya menurun. Jadi kalau tadi angsuran itu sama dengan angsuran pokok ditambah bunga, maka kalau bunganya menurun, angsuran tiap bulannya sama, berarti kan angsuran pokoknya yang menurun begitu. Dalam sistem ini besarnya angsuran adalah merata, artinya tiap bulan atau setiap kali mengangsur itu besarnya tidak berubah. Sedangkan besar bunganya menurun menurut sisa pinjaman. Jika A adalah besarnya angsuran yang merata, maka tentukanlah A bahwa diperhitungkan sebagai angsuran pokok yang berubah-ubah dan juga bunganya yang berubah-ubah. Ini ada tabel. Jadi kalau untuk sistem 3 ini, angsuran yang tiap bulannya di sini tetap sama, yaitu A, tetapi bunganya menurun. Otomatis angsuran pokoknya ini kan juga akan berubah gitu ya, juga akan berubah. Jadi kalau ini tetap tapi bunganya menurun, berarti angsuran pokoknya bertambah kan, supaya tetap. Kalau bunganya menurun berarti angsuran pokoknya bertambah supaya angsuran tiap bulannya tetap. Nah, ini untuk sisa pinjaman. Jadi bedanya seperti itu ya. Karena kalau ini tetap, bunganya menurun, logikanya kalau bunganya menurun supaya angsuran tiap bulan tetap, angsuran pokoknya justru itu akan naik, logikanya seperti itu. Kalau yang sistem 2 tadi, nah, kalau sistem 2 tadi, di sini angsuran pokoknya yang tetap, besar bunganya menurun. Kalau angsuran pokok tetap, besar bunga menurun, otomatis angsuran tiap bulannya ini juga akan menurun, logikanya begitu. Dan untuk sistem 1 tadi, kalau angsuran pokok tetap, besar bunganya tetap, angsuran tiap bulannya juga tetap. Kalau sistem 1 tetap semua begitu. Jadi sistem 3 itu di sini angsuran tiap bulannya tetap, bunganya menurun, otomatis logikanya angsuran pokoknya akan naik gitu ya. Jadi kalau bunganya turun tapi angsuran tiap bulannya tetap, berarti angsuran pokoknya yang naik gitu kan. Misal seperti itu. Misal nih ya, bunga angsuran pertama misalnya 100.000, angsuran pokoknya 500.000, berarti kan tetap 600.000. Tapi kalau kita tuliskan misalkan untuk angsuran pertama itu di sini bunganya 100.000, angsuran pokoknya 500.000, kemudian berarti angsuran tiap bulannya kan 600.000, logikanya begitu. Angsuran kedua di sini bunganya menurun 50.000. Nah, supaya di sini ini 600.000, otomatis kan angsuran pokoknya jadi naik, yaitu 550.000. Jadi kalau dilogikakan seperti itu. Nah, untuk sistem 3 ini ada teorema bahwa dalam sistem kredit dengan angsuran merata, jika besar pinjaman atau kredit adalah P, suku bunga B %, jangka waktunya N, maka besarnya angsuran setiap bulan rumusnya ini. A sama dengan B kalikan P kali 1 plus B pangkat N per 1 plus B pangkat N min 1, begitu ya. Tapi di sini sekali lagi per bulan. Oke ya, per bulan. Jadi nanti untuk sistem 3 ini
Intinya angsurannya tetap, tiap bulannya tetap merata, tidak berubah, tetapi bunganya menurun. Begitu, berarti dilogikakan maka angsuran pokok tiap bulannya itu akan naik. Seperti itu. Jadi untuk menghitung angsuran ini ada 3 sistem. Sistem yang pertama itu angsuran pokoknya tetap, bunganya tetap, angsuran tiap bulannya juga tetap. Untuk sistem 2, angsuran pokok tetap, bunganya menurun sehingga angsuran tiap bulannya turun. Tetapi untuk sistem yang ketiga ini, angsuran tiap bulannya yang tetap, bunganya menurun sehingga logikanya angsuran pokoknya itu yang naik. Jadi seperti itulah perhitungan untuk angsuran.